hard, I push the gas. I do the dash, I won't wait to the bag, boy, you know I push the gas. Sama kita 4x4 map, let's go, Sunhawk. Yes, kita akan terbang sebentar lagi ke Sunhawk, map yang cukup kompetitif, map yang cukup kecil di sini. Di mana pesawat terbang dari arah Mongnai menuju ke Tambang. Pembagian garis pesawat yang bisa dibilang ini adalah 50-50. Kita akan melihat apakah dengan adanya Sunhawk yang ketiga kalinya untuk di weekday, apakah akan terjadi tabrakan kembali atau tidak, karena memang bisa kita bilang mereka sudah mengalami mapping, mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak, jadi harusnya yang namanya counter strategy udah mereka build up, tapi tergantung apakah eksekusi mereka bisa dijalankan dengan lancar atau tidak. Yes, kali ini dari flight pad yang terbilang cukup adil, ada beberapa tim juga yang sudah mulai turun, bahkan di arah bootcamp ternyata dua tim akan segera bentrok, di mana ada Stalwart juga Face Clan yang bakal bentrokan kali ini langsung menuju ke bagian atap dari tengah-tengah bootcamp. Sudah ada M16 dan kali ini bakal ada satu orang yang ternyata diamankan pertama, Scry, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada threat knock yang terjadi, tapi Tony K masih cukup aman karena jarak dia aman ada di sebuah ruangan yang tidak terdeteksi oleh pemain dari Stalwart. Yes, dan semuanya berkumpul di gedung Lobster ini, di mana posisinya Beer 11 bermain dengan barrel yang sudah digunakan kali ini. Masih berjaga juga Tony K, harusnya berada di tempat yang cukup aman, masih bisa di revive, tapi dari Beer 11 nggak mau langsung naik ke atas untuk melakukan revive. Akan kita tapi Beer 11 benar-benar dengan sangat sabar sekali mendapatkan satu pick ke arah satu player pick di depan sana, bahkan sedikit terlambat untuk backup fire dari teman-teman Stalwart dan sudah mulai nge-pick arah bagian luar. Action yang benar-benar luar biasa, berusaha mendapatkan dua. Langsung saja double pick, tapi action digagalkan. Begitu saja perjalanannya top. Jadi last man standing masih berusaha dengan AKM-nya berdansa di bagian tengah. Dan Face Clan rata sudah dipulangkan oleh Stalwart. Tim pertama yang dipulangkan adalah Face Clan. Dan mereka hanya membawa pulang satu elimination aja karena Scry tadi yang langsung dieksekusi dengan sangat cepat pulang karena lobby. Bootcamp menjadi daerah kekuasaan untuk Stalwart di Sunhawk pertama hari ini. Ingat ya, Gila. 3 kali Sunhawk, dan apakah dua tim ini bakal bertemu terus-terusan? Benar-benar barbar banget, kita benar-benar diberikan sebuah surprise untuk di early-nya. Dan ternyata kita melihat juga ke arah yang berbeda. Kali ini, BTR ngambil ke arah Paradise. Dan dimana dari tim BCS juga mereka melakukan split dari Zusi yang bukan Zuxi. Dia masih berlari-lari juga di bagian luar. Kita harapkan dari Big Tornado Aliens mereka bisa step up kembali juga dari segi gameplaynya, dari segi mental mereka pastinya. Karena mereka benar-benar butuh banget dukungan yang positif dari teman-teman semua. Ya. Kemarin kita sempat melihat lah bahwa ibaratnya dengan hasil yang di hari pertama ini kan benar-benar membuat semua orang ternganga-nganga. Semuanya sih, Ya kan? semua Kayak, komunitas kaget gitu. Ya kayak, hah? What? Gak mungkin gitu loh, ibaratnya seperti itu. Tapi apakah dengan hari pertama yang benar-benar membuat mereka terpukul, harusnya ini mereka bisa bangkit kembali seperti yang kita tahu. Mereka sudah mengalami asam garam hidup juga. Wah, udah jelas dah. Ya kan udah kompetitif tuh dari lama banget. Ibaratnya Betul. mereka juga pernah berada di bawah, mereka pernah di atas. Dan seperti yang sempat kita bahas juga, mereka harus mengalami sebuah, apa ya, kesandungan dulu, kesandungan. Harus tersandung terlebih dahulu. Harus tersandung terlebih dahulu supaya nanti bisa menikmati kemenangan yang lebih. Gak tahu kenapa bener stabil banget. Mereka line up cuma 4 player kan ya? 4 player kan? Iya. Mereka nggak ada player kelima dan benar-benar stabil banget. Dari mana tadi? Infinity, coba. Dari Infinity kita sambil cek. Nir, Logan, Gatani. Tapi Terus Nir jarang sih. Nir jarang main Jarang sih. banget Nir kayak jarang main. baru ngomong jarang dia main. Kadang-kadang menjadi sebuah jinx gitu ya. Nir Baru ngomong. bermain kali ini. Berarti mereka emang punya 5 main dan kayaknya untuk di PMGC rata-rata minimal 5 pemain deh. Wah. Kiri mereka ada BCSWL juga dan Waduh. Blue Zone juga sudah mulai memepet pergerakan mereka. Luxi dari lain berhasil mendapatkan pemain dari tim Secret. Ada Way2K tadi yang berhasil mereka amankan, bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Jimmy selesai. Top kembali diamankan, namun refrag terjadi dengan begitu cepat. Kali ini pemburu gagal mendapatkan sebuah confirm elimination, bahkan pemburu sudah dipulangkan ke arah lobby. 9
elimination tanpa gua sadari. Dari Stalwart mereka sudah mendapatkan 9 elimination. Yes, gila banget itu tukang pukul dari Mongol masih survive, masih bertahan juga namun di area yang berbeda. No. Aduh, hai ditembak. Tim Secret ternyata memiliki sudut tembak yang cukup on point, enak banget buat bisa melumatkan player-player dari Genesis Dogma. Yep. Tapi pastinya dengan tim Secret yang sudah mulai bergerak ke arah depan akan menjadi sebuah balada juga pastinya karena ada beberapa player kali ini dari Reject. Ini enak banget sih. Ini bisa nyayur banget Reject ke arah depan karena ada BCSWL juga yang udah mulai tertekan oleh Blue Zone. Ya, betul. Layzone terlalu menyakitkan, lagi-lagi memberikan sebuah hantaman untuk beberapa player. Namun ternyata Reggie bisa menangkap satu player yang lagi bunny hop di depan. Semuanya berkumpul, numpuk semua di bagian luar playzone. Hanya ada 2 tim saja yang bertahan untuk di dalam posisi nikmat. Ada Dead Eyes dan juga dari Bigetron Red Alliance. Ini harusnya momentum dan timing banget sih untuk 2 tim yang memang lagi berada di bagian papan bawah untuk menggali poin lebih banyak. Harusnya iya. Dan terlihat bahwa Bigetron sudah mengumpulkan beberapa poin elimination. Sudah ada 3 elimination yang mereka kumpulkan. Sementara tadi dari GD sendiri, rotasi mereka terpotong dari tim Secret. Dan mereka hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Berarti Satar yang ditinggalkan sendiri di bagian belakang tentunya yang punya tugas cukup berat untuk mempertahankan placement terbaik bagi tim GD Gits. 7 tim tersisa kali ini. Dan GD, kalaupun mereka pulang di posisi saat ini, harusnya mereka membawa 2 poin placement. Tapi Luxi bakal terspot oleh seorang iShot, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Ya Luxi masih terselamatkan dan iShot berhasil diamankan oleh seorang Zuxi. Sebuah trade counter yang begitu bagus dilakukan oleh pemain-pemain Red Alliance kali ini. Bahkan ternyata dari Secret tidak hanya fokus menuju ke arah 1 pemain saja, 1 tim saja. Mereka juga menghadapi 1 pemain di sekitar mereka, ada Dead Eyes yang mengontrol sebuah rumah. Namun ternyata lagi dan lagi tidak ada informasi terlalu detail yang berhasil diamankan oleh Secret. Secret pun selesai dan pulang menuju ke arah lobby kali ini. Bigetron sudah mulai memanas. 4 pemain mereka masih tersisa dan jumlah elim mereka juga lumayan kali ini. Yes, berarti ini harusnya top 2 karena Epi dari For Rivals udah nggak punya healing lagi dan bye-bye For Rivals. So this is it 4v4 situation antara Dead Eyes dan juga Bigetron Red Alliance, 2 tim yang benar-benar lagi membutuhkan poin. Dan bahkan kali ini dari BTR sudah mulai mengendalikan bagian high groundnya. Dia sudah dapat informasi. 1 player yang berada di bagian sniper tower sudah mulai turun juga, tapi Frag Boy mendapatkan sudut yang cukup nikmat melihat ke arah bagian tebing-tebing, melihat adanya player-player BTR yang lagi berdansa di bagian atas. Untuk win prediction kita melihat di mana BTR lebih unggul 52%, tapi Dead Eyes masalah dia punya compound juga nih. Ini 2 tim yang menurut gue saling dendam sih, karena Dead Eyes yang ngebuat Bigetron nggak bisa bermain di super weekend pertama dengan perolehan poin yang sama, dan yang membedakan mereka hanyalah dari 20 dan 21 poin yang tertukar. Yes. Yuhai sudah mulai memasak granat, kali ini bakal dilemparkan ke arah depan, tentunya menuju ke arah rumah milik Dead Eyes. Ada lemparan granat, meletup splash damage saja, belum ada yang ter-knockdown, dan tinggal hanya 2 tim yang tersisa karena yang healing sudah pada selesai dan ke lobby semuanya. Yes, kita melihat semuanya, semua player yang masih bertahan kali ini sudah berada di dalam play zone-nya juga, tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi. Harusnya kali ini dari tim Dead Eyes sudah terjepit juga, sudah cukup terpush oleh player-player dari Bigetron Red Alliance. Semuanya berkumpul di bagian belakang rumah, belum ada lagi granat-granat yang dilemparkan. Gua rasa dari segi utilities juga udah mulai terkikis, tapi ternyata zona kali ini akan kemana kira-kira ya? Zonanya ke Dead Eyes. Zonanya ke Dead Eyes. BTR mau nggak mau mereka dipaksa turun untuk semakin komit untuk melakukan fight bersama dengan Dead Eyes. Kali ini Ryzen sudah mulai nge-stick. Luxi memasak granat bakal dilemparkan langsung ke depan sana. Wih, meletup balon hijau. Ternyata masih belum ada knock yang berhasil diamankan oleh Bigetron. Yuhai sudah berada di bagian luar dari broken wall-nya semakin dekat, dan Luxi dapetin 1 Shifu di take down. Ini menjadi sebuah momentum, bakal ada momentum push yang bakal diamankan oleh Bigetron. Kali ini on top sudah mulai terspot oleh seorang Yuhai, dan on top begitu low HP. 3 orang dalam satu area yang sama. Granat bisa memulangkan mereka dengan cepat, dan lihat sebuah pergerakan dari seorang Zuxi juga berhasil mendapatkan 1 orang tadi low HP dan 1 ter-take down. Unggul dari segi jumlah, bakal langsung ditabrak. Last man standing, Frag Boy tersisa bakal ditabrak. Ini dia winner chicken dinner untuk Red Alliance di game yang pertama. Wah, gokil banget game pembukaan yang luar biasa. Akhirnya ini dia Alien Meta yang sudah mulai memanas, berhasil memulangkan Dead Eyes secara utuh di last dance-nya tadi untuk di Sunhawk. Dan pada akhirnya kita melihat 4 wajah
pria dari Indonesia yang benar-benar sudah kita rindu banget ya, akhirnya makan ayam juga, dan ini akan menjadi Yap. boostingan poin. Harusnya ini posisi dari BTR cukup aman juga karena udah dapetin chicken, dapetin tadi double digit juga 10 kan? 25 total poin. Alright. 25 total poin harusnya dikumpulkan oleh Bigetron dengan poin mereka di hari pertama kemarin 7. Berarti harusnya mereka sekarang udah punya kurang lebih 30-an poin. 30-an poin harusnya cukup untuk membuat mereka nyaman di papan tengah. Harusnya ya. Papan tengah. Sementara ini BTR harusnya ada di peringkat antara 11 atau 10. Don't make me blast it still. I put in work, no fly in the mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All my niggas ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Ay, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting